Baik, Pak Dubes, berdasarkan pantauan Anda untuk warga negara Indonesia sendiri, apakah mereka di sana masih bekerja atau justru dalam kondisi saat ini banyak yang pengangguran? Seperti apa, Pak? Banyak di antara mereka mengalami pengurangan jam kerja. Misalnya tidak setiap hari masuk kerja, dan ketika masuk kerja juga jumlah jam kerjanya itu dipersingkat, tetapi tidak sampai pada tingkat tidak sampai pada tingkat di PHK. Karena mungkin banyak di antara perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja itu masih melakukan aktivitas karena terkait dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Kalau yang mengalami penurunan jam kerja cukup banyak itu misalnya adalah mereka yang bekerja dalam perusahaan-perusahaan spa, ya, spa Bali, ya. Spa Bali itu sangat terkenal di Beirut dan kota-kota besar di Lebanon, dan tenaga kerjanya kebanyakan dari Indonesia. Dalam suasana pandemi yang penuh dengan pembatasan-pembatasan, bahkan beberapa bulan lockdown, maka tentu saja itu fasilitas-fasilitas spa yang bertebaran di kota Beirut itu juga mengalami penurunan yang sangat banyak, dan itu tentu saja akhirnya berpengaruh kepada pekerja-pekerja spa itu. Baik. Tetapi mereka masih tetap bisa bertahan dengan jam yang sangat terbatas, jam kerja yang sangat terbatas. Baik. Pak Dubes, lalu untuk para WNI yang menuntut ilmu di Lebanon sendiri, apakah sampai sekarang mereka masih memilih untuk tetap tinggal di Lebanon atau memutuskan pulang? Tadi karena sempat Pak Dubes mengatakan bahwa jumlah WNI sendiri sudah mulai berkurang di Lebanon sendiri. Ya, ya betul. Mahasiswa Indonesia sebelum pandemi itu sekitar 98, jadi hampir 100 mahasiswa yang menuntut ilmu di Lebanon. Sekarang itu tinggal sekitar 56, ya. Tinggal jadi separuhnya saja. Tetapi itu karena beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor di antara mereka sudah lulus dan kemudian pulang ke Indonesia. Dan yang kedua, para mahasiswa baru yang akan berangkat ke Lebanon itu menunda keberangkatan mereka karena faktor pandemi ini. Sehingga kepulangan mahasiswa yang lulus itu tidak tergantikan oleh mahasiswa baru, oleh karena tentu saja keluarga khawatir ya dalam suasana seperti ini berangkat ke Lebanon. Bahwa jumlah mereka masih tetap bertahan, yang belum lulus bertahan di Lebanon itu oleh karena ya mereka mendapatkan beasiswa baik dari Darul Fatwa yang tadi saya sebutkan maupun dari yayasan-yayasan non pemerintah di Lebanon, dan mereka tetap memberikan jaminan bagi para mahasiswa tersebut. Apalagi sebagian besar mahasiswa itu tinggal di asrama universitas, sehingga dengan demikian kegiatan belajar mengajar masih tetap berjalan dengan baik, dan akomodasi dan konsumsi bagi mereka tetap diberikan oleh pihak pemberi beasiswa, meskipun dengan kualitas yang menurun. Dan karena itu bantuan dari KBRI adalah memberikan komplementer ya bagi pengurangan kualitas akomodasi dan konsumsi bagi para mahasiswa itu. Karena memang kita cukup memberikan perhatian agar studi mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak pulang sebelum mereka menyelesaikan program studinya. Amin. Ya, Pak Dubes, kita memang berharap semoga krisis di Lebanon ini bisa segera terselesaikan dan diatasi. Nah, mengingat sebentar lagi kan ini sudah memasuki bulan Ramadan ya, Pak. Nah, bagaimana nih di Lebanon sendiri dalam rangka menyambut Ramadan? Seperti biasanya bagaimana, Pak?
Ya, dalam keadaan normal, dalam menyambut hari-hari atau bulan-bulan besar di bulan-bulan besar keagamaan di Libanon ini selalu penuh dengan penuh dengan kemeriahan menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, menjelang hari Natal, menjelang Paskah, bahkan ya menjelang bulan Asyura yang menjadi bulan besar bagi penganut Muslim Syiah ya misalnya. Itu selalu disambut dengan sangat meriah di Libanon. Kota-kota di Beirut ini, jalan-jalan di kota di Beirut ini penuh dengan lampu-lampu lampion yang bertuliskan selamat memasuki bulan Ramadan, Ramadan Karim, Eid Mubarak, nanti dari Natal juga Aidul Milad ya, Aidul Milad dan sebagainya itu penuh dengan spanduk-spanduk, tulisan-tulisan menyambut kegembiraan memasuki itu. Nah, sekarang ini memang sangat berkurang sejak terjadinya krisis pandemi ini. Mungkin negara juga dalam keadaan semakin menipis anggarannya, kekuatan-kekuatan perekonomian masyarakat juga mengalami penurunan, maka kemeriahan menyambut hari-hari besar keagamaan itu terasa sangat berkurang. Demikian juga dengan menjelang masuk bulan Ramadan yang tinggal 3 minggu ini, saya belum melihat sambutan di kota-kota di Libanon, terutama di Beirut. Mungkin ini karena pengaruh dari kelesuan perekonomian yang terjadi di Libanon. Semoga beberapa tahun lagi kerinduan itu bisa terobatin ya Pak, bisa lebaran di tanah air. Pak Haryanto Yassin Tohari, Dubes Indonesia untuk Libanon, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Meet the VVIP. Kita berharap semoga krisis di Libanon segera teratasin dan Bapak tetap sehat selalu di sana dalam kondisi pandemi saat ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Libanon, yaitu Bapak Haryanto Yassin Tohari. Saya tetap ingin mengingatkan untuk kepada pemirsa agar tetap menerapkan protokol 5M, meskipun dalam saat ini sudah ada vaksin, tapi memang penyalurannya butuh beberapa tahap, jadi kami himbau untuk agar Anda tidak abai. Akhir kata, saya Gesbi Sitanggang beserta tim yang bertugas pamit undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.